Partisipasi pemilih pada Pilkada Bali tahun 2024, khususnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali mencapai 71,9%. Angka ini sama persis seperti Pilgub Bali tahun 2018 lalu. Namun, capaian ini masih di bawah target KPU Provinsi Bali yang menargetkan partisipasi pemilih mencapai 75%. Dari data KPU Bali, ada sebanyak 923.116 orang atau 28,1% tidak memberikan hak suaranya alias golput ketika Pilkada serentak berlangsung pada tanggal 27 November tahun 2024 lalu. Pasalnya, jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya di tempat pemungutan suara di Bali hanya 2.300.000 lebih yang memilih dari total 3.300.000 yang terdata dalam daftar pemilih tetap ditambah daftar pemilih khusus. Oleh karena itu, KPU Bali akan melakukan riset terkait penyebab golput yang terjadi pada Pilkada Bali 2024 ini. Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gedelidartawan Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024 mengakui angka partisipasi pemilih dan golput di Provinsi Bali cukup tinggi. Terkait jumlah golput, pihaknya akan melakukan riset penyebab tingginya golput di Bali. Diungkapkan, hampir 85% calon pemilih sudah diberikan sosialisasi untuk datang ke TPS. Belum lagi sosialisasi lewat berbagai media cetak, online, televisi, dan radio yang jangkauannya lebih luas. Terkait C6 yang tidak tersampaikan ke calon pemilih, ditegaskan bahwa penggunaan C pemberitahuan itu bukan panggilan untuk memilih, melainkan hanya untuk memberitahu bahwa yang bersangkutan sudah bisa untuk menggunakan hak pilihnya. Namun, untuk memilih tidak harus membawa C6, karena sudah bisa cek DPT online. Apalagi, ini bukan kebijakan baru. Terlebih, total C6 yang tidak tersampaikan hanya 4,65% dari seluruh pemilih yang ada. Menanggapi masalah kami kurang sosialisasi, itu data sosialisasi kita hampir 85% pemilih seluruhnya sudah terpapar sosialisasi. Itu baru kabupaten kota. Belum yang kami lakukan, belum yang teman-teman ini kami tidak hitung. Teman-teman nulis tentang pilkada banyak sekali. Kan ini pembacanya juga banyak, pendengarnya juga banyak, itu belum. Jadi untuk sosialisasi kami sudah lakukan. Bahkan untuk penggunaan C pemberitahuan itu bukan panggilan memilih. Sekali lagi itu sudah ada. Ya, saya di TVRI pernah, di radio juga pernah sampaikan dan semua pernah sampaikan. Jadi tidak benar karena ini bukan policy baru kali ini. Ini policy udah dari tiap pemilu begitu. Yang nggak harus bawa C6 karena kita sudah punya cek DPT online. Dan itu sudah dilakukan juga di beberapa tempat. Jadi sosialisasi kami sudah lakukan dan nanti akan saya paparkan pada saatnya. Nanti teman-teman kami undang setelah penetapan calon terpilih, kami akan undang teman-teman gathering lagi. Di situ akan kita paparkan apa yang sudah kita kerjakan, kenapa hasilnya begini-begini. Dan tadi ya C pemberitahuan itu kalau dihitung totalnya, ya saya tadi udah hitung, dikurangi yang meninggal dan dikurangi yang sudah pindah statusnya dari yang biasa dari sipil menjadi militer itu hanya 4%, 4,65 kalau nggak salah saya, persen dari seluruh pemilih. Ya, kalaupun lah itu semua dapat dan semua hadir ya, anggaplah saya nggak dapat ini, mungkin aja yang itu juga sudah dapat ya, yang ada. Itu 4% itu kalau semua memilih pasangan salah satu juga hasilnya tidak akan pernah berubah. Saya pikir ini, kalau tetap begini akan tetap begini. Karena saya tahu kalau 71,9 waktu Pilgub kemarin, ya, dengan sekarang sama. Ya orangnya itu aja yang memilih. Ya, mungkin ada penambahan, ada yang sudah meninggal juga, gitu kan? Jadi kalau kita mau jujur, ada dua solusi yang nanti harus kita lakukan. Pertama, pendaftaran pemilihnya de facto, ya jangan de jure yang ada di Bali. Atau kalau mau semuanya milih, lakukan pemungutan suara dengan pos, ya seluruh masyarakat Bali yang ada di luar yang sedang kapal pesiar kita data, kita berikan pos mereka memilih, baru bisa datang semua. Kalau apatisme terhadap pilkada gimana? Saya pikir nggak ada lagi apatisme itu, dan mereka punya hak juga untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Ya,
Teman-teman ketahui hasil survei saya 2015 di Bangli. Yang tertinggi kenapa tidak hadir pemilih adalah karena calonnya tidak disukai. Itu sudah saya lakukan di 2015. Nggak tahu nih, nanti kita lihat kenapa nggak ada data TPS. Menurutnya jika mau partisipasi tinggi di pilkada serentak di Pulau Bali harus dicarikan solusi, salah satunya dilakukan pendaftaran secara de facto, jangan secara de jure. Ketut Winata melaporkan.